We've been living in the dream, coming along with lullabies. There's a million stories left. Sufada Radio for Young Muslim Generation. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insan muda. Balik lagi nih bersama aku Ica yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Oke, hari ini Ica masih siaran di rumah aja nih, masih sama seperti episode-episode sebelumnya yang dibawakan oleh April dan Okta. Oke, membahas tentang April dan Okta, kali ini aku akan mengulas balik nih tentang 2 episode kemarin. Jadi, episode yang dibawakan oleh April adalah episode yang membahas tentang salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang memenangkan lomba voice over nih. Keren banget gak sih? Terus yang kedua, video yang dibawakan oleh Okta adalah video yang membahas tentang UKM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya di saat pandemi. Nah, kalau kalian kepo sama 2 video tersebut, kalian bisa cek di YouTube channelnya Sufada Radio dan cari thumbnail yang berisikan foto mereka yang cantik itu. Jangan lupa ditonton ya. Nah, karena aku udah bahas tentang videonya April dan Okta, kali ini aku akan membahas tentang episode kali ini nih. Jadi, episode kali ini aku akan membahas tentang personal branding. Jadi, kalian udah tahu belum sih apa yang dinamakan dengan personal branding? Jadi, secara singkatnya, personal branding adalah personal brand image yang diberikan oleh seseorang untuk membangun sebuah citra untuk mendukung kesuksesan karir mereka. Terus, kalian kepo nggak? Kenapa hari ini aku membahas tentang personal branding? Jadi, hari ini aku akan mendatangkan narasumber yang kemarin baru aja memenangkan sebuah perlombaan dan dia tuh menang juara 1 yang diadakan oleh UNESA atau bisa disebut dengan UNESA atau bisa disebut dengan UCC, UNESA Career Center. Jadi namanya adalah Kakak Ilsa Rizky Ramadanti Anfasa yang sebentar lagi akan terhubung melalui Zoom. Oke, tunggu dulu ya. Halo Kak Ilsa. Halo. Iya nih, sebelumnya terima kasih ya Kak Ilsa udah bersedia untuk hadir di talk show-nya Sufada Corner hari ini. Iya, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Sufada Corner udah ngasih aku kesempatan buat bisa ngisi talk show pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Jadi nama aku Ica yang bakal ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Ilsa selama beberapa menit ke depan. Oke, salam kenal ya Kak Ica. Oke, jadi insan muda narasumber kali ini adalah Ilsa Rizky Ramadanti Anfasa, yaitu mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Lahir di Palangkaraya 6 Desember 2000. Benar begitu Kak Ilsa? Kok tahu sih? Iya nih. Nah, jadi lahirnya kan di Palangkaraya. Sekarang berarti di Palangkaraya juga ya, Kak? Iya, sekarang stay di Palangkaraya. Oh iya. Gimana Kak di Palangkaraya? Lagi musim hujan juga ya? Iya, di sini hujan terus tiap hari. Ini juga baru selesai hujan. Di sana gimana? Sama sih, di sini juga lagi hujan deras nih. Oh, gimana Kak? Sehat-sehat juga kan di sana, Kak Ilsanya? Alhamdulillah sehat. Kak Ica sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sih sehat, walafiat. Alhamdulillah. Terus gimana nih Kak, aktivitasnya akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak Ilsa? Aktivitas aku akhir-akhir ini ya sama sih selayaknya mahasiswa pada umumnya. Masih sibuk kuliah, daring, terus tugas dan lain-lain. Beberapa kali juga aku menghadiri, dapat tugas sih, tugas. Aku kan duta pariwisata ya di tempat aku, jadi dapat tugas buat ini sih, terima tamu dan lain-lain. Sama aku lagi aktif bikin podcast sih belakangan ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu podcastnya tentang apa nih Kak Ilsa? Podcastku random, banyak banget yang dibahas, mulai dari masalah pendidikan, time management, masalah percintaan, pertemanan, banyak sih. Oh jadi gitu. Nah biasanya podcastnya ada di mana nih Kak? Di Spotify atau di Spoon kah? Kalau podcast aku di Spotify sih.
Nah, kalau gitu boleh dong Kak, kita diberitahu tentang channel podcastnya Kak Ilsa, biar para insan muda ini juga ngedengerin hasil karyanya Kak Ilsa. Wah, boleh sekalian promosi nih ternyata. Iya, boleh dong, boleh. Oke, jadi podcast aku nama channelnya Teman Malam Minggu. Itu tayangnya setiap 1 minggu sekali, tepatnya pada malam minggu sesuai sama namanya. Jadi buat temen-temen yang malam minggunya di rumah aja, nggak ada teman malam mingguan, mending dengerin podcast aku deh, biar kalian nggak kesepian malam minggunya. Oke, nah jadi dengerin tuh insan muda biar kalian nggak bosan dengerin Kak Ilsa setiap Sabtu dan Minggu. Gitu. Nah, kalau gitu, nah jadi kita ini kan mau bahas tentang brandnya Kak Ilsa. Itu bisa diceritain nggak Kak, gimana tentang proses dan perlombaannya video personal branding itu? Jadi prosesnya aku pertama tahu informasi tentang lomba ini dari salah satu teman aku. Dia ngajak aku buat ikutan dan itu tuh udah hamin 5 sebelum pendaftarannya ditutup. Ya udah, karena waktu itu masih sibuk UTS, jadi aku kayak masih yang males-malesan gitu loh, masih ngumpulin niat buat bikin videonya. Akhirnya aku nge-konsep videonya, terus aku sempat ngulang take video itu 2 kali. Yang pertama aku take itu H-2 malamnya aku edit videonya, besoknya hari H penutupan pendaftaran, aku baru submit video aku sekalian daftar. Jadi bener-bener pejuang deadline banget sih kemarin. Emang mahasiswa tuh sukanya gitu ya Kak, deadline baru kita kejar. Mm-mm. Nah, jadi tuh lombanya diadakan oleh UNESA ya Kak? Betul, UNESA Career Center yang ngadain. Itu kapan ya Kak perlombaannya berlangsung? Perlombaannya kalau dimulainya aku lupa ya, mulai pendaftarannya kapan. Pokoknya pendaftaran itu ditutup tanggal 26 November. Terus pengumuman pemenangnya tanggal 4 Desember 2020. Oh, kayak gitu. Berarti sistem perlombaan ini semuanya online ya Kak? Iya, sistemnya online semua. Jadi kita isi formulir online, terus kita ngumpulin videonya juga via Google Drive, gitu. Tadi kan Kak Ilsa cerita tentang ada rintangan, halangannya. Itu gimana Kak? Bisa nggak diceritain apa tuh halangannya dalam proses pembuatan video personal branding? Ini kendalanya sebenarnya unik sih ya, karena yang ganggu aku tuh bukan manusia, tapi hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Karena kemarin kan aku take videonya outdoor tuh, jadi pas lagi bikin video, lagi ngomong gitu kan, tiba-tiba ada suara cicak, terus tiba-tiba ada kucing meong-meong, habis gitu banyak suara burung, ayam, jangkrik, ikan, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi video aku noise banget waktu itu, makanya aku take ulang gara-gara itu. Oh iya, berarti tentang faktor alam ya Kak? Faktor alam banget. Unik sih. Benar-benar. Nah, Kak Elsa kira-kira nyangka nggak sih kalau bakal menang juara 1 di perlombaan ini? Nggak nyangka sama sekali sih. Soalnya karena aku bikinnya mepet banget kan. Terus juga nggak sepenuhnya aku niat bener-bener pengen ikut lomba ini. Terus semuanya serba mepet. Dan juga ada satu poin di situ yang aku baru baca poin itu pas H-5 menit sebelum pengumuman pemenang. Aku baru baca ternyata di video itu harus ngejelasin tentang posisi pekerjaan yang dilamar dan aku nggak ada menjelaskan itu di videoku. Jadi aku ya ampun ya udah deh pesimis, aku nggak ada jelasin poin ini. Ternyata 5 menit kemudian diumumin aku menang, kayak jadinya wah ternyata kesalahan ini nggak cuma aku yang bikin, mungkin yang lain juga bikin kesalahan yang sama gitu. Oh iya, benar. Tapi keren banget sih Kak langsung juara 1. Ini perlombaan pertama atau gimana Kak? Untuk buat video personal Iya, branding. pertama kali ikut personal branding kayak gini. Oh, oke. Nah, kan tadi aku udah lihat tuh video personal brandingnya. Aku tuh tertarik sama satu hal nih Kak. Jadi Kak Ilsa ini pernah jadi pembawa acara di negeri jiran Malaysia. Itu gimana Kak? Kok bisa jadi itu pembawa acaranya di jiran Malaysia? Ya, jadi itu waktu aku kelas 2 SMA. Jadi di sekolahku itu ada satu program yang namanya Hijrah Program. Jadi di Hijrah Program itu kita
dalam 1 bulan itu kegiatan belajar mengajar semuanya dialihkan ke luar negeri. Nah, kebetulan angkatanku kemarin itu ke Malaysia dan juga ke Singapura. Nah, kita di 1 bulan belajar dan stay di Universitas Kebangsaan Malaysia sama di Pusat Permata Pintar Negara. Nah, pas kita mau pulang tuh kan ada kayak perpisahan farewell party dulu kan. Kita pensi tuh di situ. Nah, pas kita pensi, dicari kan siapa nih kira-kira yang bisa nge-MC-in acara pensi ini. Terus ditunjuknya malah aku. Kaget dong kayak, kok aku sih, kenapa nggak yang orang yang di sekolah itu aja, yang dari Malaysia aja yang jadi MC-nya. Habis gitu nggak apa-apa, biar kamu aja yang jadi MC, biar sekali-sekali lah tamunya yang MC di tempat kita. Ya udah, karena emang aku basicnya udah seneng MC, ya aku majulah kesempatan kan, kapan lagi bisa nge-MC di negara tetangga gitu loh. Nah, itu kan SMA nih, Kak. Jadi sebelumnya Kak Elsa udah punya pengalaman belum di MC kayak gitu? Iya, aku udah sering MC sejak SMP, terus aku pernah jadi penyiar radio juga dulu pas SMP, dan berlangsung sampai sekarang sih nge-MC gitu. Wow, keren. Berarti emang passionnya Kak Elsa ini sudah sejak dini banget ya dalam public speaking. Iya. Akhir-akhir ini Kak Elsa bakal mengikuti perlombaan-perlombaan lain nggak? Kalau di tahun ini kayaknya nggak ada deh, tapi mungkin di tahun depan ada, insya Allah. Doain aja, soalnya sebenarnya ini udah target di tahun ini sih, cuman harus ke pending di tahun depan karena adanya pandemi ini, jadi lombanya juga di pending ke tahun depan. Oh gitu. Sebenarnya udah sih Kak, udah itu aja yang pengen aku tanyain. Jadi makasih ya Kak Ilsa udah menyempatkan waktunya, udah mau aku tanyain, mau aku kepo-kepoin hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Ica sudah ngundang aku, terus sudah tanya-tanya, udah bisa sharing pengalaman juga. Oke. Nah, oke, makasih ya Kak Ilsa. Semoga Kak Ilsa selalu sehat selalu, sukses semua karirnya. Oke. Amin. Semoga doa baiknya juga kembali ke Kak Ica. Amin. Oke, makasih Kak Ilsa. Dah. Dah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah hampir beberapa menit nih aku menemani kalian insan muda buat ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Ilsa. Oke, pastinya banyak kasih inspirasi yang kita temuin dari Kakak Ilsa Rizky Ramadhani Anfasa tadi. Oke, jadi untuk kalian insan muda, janganlah kalian patah semangat, tetap percaya sama passion kalian, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang kalian punya. Emang sih dalam mengembangkan sebuah potensi kita itu pasti akan bertemu banyak kesusahan, kita pasti akan patah di tengah-tengah, tapi percaya kalau kita terus berusaha akan ada hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih insan muda, see you on next video. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng ya, agar nggak ketinggalan video baru kita. Oke, terima kasih. Aku Ica, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.